Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dwi Liza Dunita. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran kepemimpinan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suatu topik. Nah, topik apa sih yang akan Ibu sampaikan? Mari kita simak video. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kita berdoa. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Berdoa, Ibu persilahkan. Cukup? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya gambar apa sih yang ada di video ini? Benar ya, ini adalah gambar seorang pemimpin yang mengemudikan sebuah kapal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin merupakan tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal oleh dan berupaya mempengaruhi para pengikutnya. Nah, pemimpin juga merupakan anggota masyarakat yang dikenal secara langsung atau tidak langsung oleh para pengikutnya. Jadi di sini pemimpin bertugas untuk mengembangkan organisasi dan anggota organisasi secara terus-menerus. Contohnya seperti di kelas ini. Nah, tentunya di kelas ini memiliki seorang pemimpin. Nah, siapa seorang pemimpin itu? Seorang pemimpin dalam kelas ini merupakan seorang ketua kelas yang mengkoordinir anggota-anggota kelasnya. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar tentang kepemimpinan? Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga akan menjadi seorang pemimpin. Setidaknya kita telah menjadi seorang pemimpin bagi diri kita masing-masing. Baik, kita mulai materi yang pertama. Ibu akan membahas tentang fungsi kepemimpinan menurut Wirawan. Terdapat beberapa sub-sub topik yang akan Ibu sampaikan. Mari kita cermati materinya. Yang pertama itu seorang pemimpin harus bisa menciptakan visi. Visi apa sih yang dimaksud? Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang pengertian visi. Nah, visi merupakan kalimat yang berasal dari kata vision yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan. Sedangkan secara etimologis, visi dapat dipahami sebagai pandangan yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan yang akan diraih. Jadi, setiap organisasi atau suatu kelompok pasti memiliki visi yang jelas yang akan diraih di masa yang akan datang. Nah, sedangkan menurut Edward Salis tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Total Quality Management in Education, mendefinisikan visi merupakan tujuan puncak dari sebuah institusi dan untuk apa visi itu dicapai. Sedangkan secara umum, visi merupakan sebuah pernyataan tentang gambaran keadaan ataupun tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah lembaga atau organisasi di masa yang akan datang. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya di dalam suatu organisasi ataupun anggota kelompok terdapat visi yang jelas yang akan dipengaruhi untuk tujuan yang di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih pengertian visi dengan pemimpin? Apakah ada hubungannya? Nah, visi seorang pemimpin akan menginspirasi bawahannya dalam melakukan tindakan dan membentuk tentang masa depan. Visi yang benar juga dapat memberikan arti filosofis kepada setiap individu yang menyangkut pengabdian, kebanggaan, dan citra diri bawahan dalam mengenali siapa dirinya dan siapa orang lain. Nah, visi yang jelas dan benar juga dapat menyadarkan setiap orang atau anggota organisasi tentang peran dan fungsinya dalam suatu organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas organisasi yang dituntun oleh visi akan berorientasi masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, dan akan mempermudah peran pemimpin dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan.
Lalu bagaimana persyaratan visi menurut Wirawan? Nah, tentunya setiap pemimpin harus memiliki syarat-syarat yang baik. Yang pertama ada hasil abstraksi, di mana hasil abstraksi ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Yang kedua ada visi relatif tetap, di mana visi ini dapat berubah apabila terdapat evaluasi dan mungkin juga akan berubah dari faktor lingkungan internal maupun juga lingkungan eksternal. Yang ketiga, visi dilukiskan dengan kalimat pendek filosofis. Nah, karena penggunaan kalimat yang pendek, isinya dapat ditafsirkan secara meluas sesuai dengan perkembangan waktu. Yang terakhir, visi memberikan aspirasi dan motivasi, di mana hal ini dapat melakukan sesuatu kepada pemimpin dan para pengikutnya dengan menarik dan mendorong mereka untuk bergerak ke arah tujuan organisasi. Dalam memimpin, tentunya juga ada proses pemimpin dalam menciptakan visi. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama harus mengetahui tentang analisis SWOT. Di mana analisis SWOT ini kita dapat mengetahui dari analisis lingkungan internal dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Yang kedua, mendefinisikan kemungkinan peluang usaha, di mana di sini kita dapat menentukan visi dan tujuan strategik baru. Dan yang terakhir, memastikan organisasi. Jadi dari hasil analisis SWOT dapat diketahui bahwa posisi perusahaan dalam lingkungan organisasi dan posisi organisasi. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan budaya organisasi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengembangkan budaya organisasi selain menciptakan visi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi? Nah, budaya ini merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dihasilkan dengan cara belajar. Sedangkan organisasi kita juga sering mendengarnya bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan dari para anggota organisasi. Lalu bagaimana peran seorang pemimpin dalam mengembangkan budaya organisasi? Nah, apabila budaya organisasi dapat terlaksana dengan baik, apabila pemimpin mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan juga mengarahkan bawahannya supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, di dalam suatu organisasi pasti memiliki suatu peraturan yang telah ditetapkan. Nah, di sini tugas pemimpin yaitu untuk mengarahkan, mempengaruhi, sehingga para bawahannya itu tetap bisa mematuhi aturan-aturan tersebut. Selain itu, dalam mengembangkan budaya organisasi, pemimpin harus mempunyai nilai dan kepercayaan yang jelas dan kuat. Di sini peran pemimpin seperti menggunakan bahasa dan tata cara, norma-norma, petunjuk tentang pekerjaan, dan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh dari budaya kerja atau budaya organisasi terhadap organisasi? Itu terdapat 3 poin. Yang pertama, direction, di mana budaya akan menyebabkan atau menggerakkan organisasi untuk mengikuti arah yang jelas gitu. Yang kedua, pervasiveness, yaitu derajat di mana budaya sudah merambat atau meresap dan menjadi wawasan bersama di dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu strength, di mana derajat dari budaya sudah mengakar kuat pada setiap anggota organisasi. Selain itu, seorang pemimpin juga harus dapat menciptakan sinergi dan perubahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sinergi dan perubahan? Sinergi merupakan bahasa Yunani yang berasal dari sinergos yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi merupakan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan
sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimum. Sedangkan perubahan organisasi merupakan sebuah upaya yang menciptakan revolusi dalam perubahan organisasi sehingga membawa perubahan yang menjadikan sebuah komponen dalam organisasi itu. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam menciptakan perubahan. Yang pertama ada ketidakpastian perubahan, di mana perubahan ini selalu menghadapi masa-masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, di sini pemimpin harus tidak mengetahui persis apa yang akan dihadapkannya di masa yang akan datang. Yang kedua adalah resistensi perubahan, di mana di dalam upaya ini mengubah keadaan, pemimpin sering menghadapi resistensi dari sejumlah anggota organisasi dan mereka yang berada di lingkungan eksternal organisasi. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengatasi resistensi terhadap perubahan yang ia lakukan. Dan yang terakhir yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan. Pemimpin harus memahami manajemen perubahan. Pemimpin merencanakan perubahan, menentukan tujuan perubahan, mempersiapkan sumber-sumber perubahan seperti money, material, and method, dan juga menentukan atau melaksanakan aktivitas perubahan serta mengevaluasi hasil dari perubahan tersebut. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin harus dapat memotivasi pengikutnya. Bagaimana sih cara seorang pemimpin memotivasi pengikutnya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Pengertian motivasi itu apa? Motivasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang bermaksud dorongan atau daya penggerak. Sedangkan menurut Hesibuan tahun 2003, beliau mendefinisikan motivasi sebagai pemberian daya penggerak yang melibatkan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Sumber dari motivasi pengikut itu ada dua. Yang pertama intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri para pengikut sendiri. Misalnya hasrat, keinginan, kesadaran, kemauan, dan juga etos kerja untuk bergerak, bertindak, dan bekerja untuk melaksanakan tugasnya. Jadi memang motivasi ini berasal dari dirinya sendiri. Ketika ada keinginan untuk bekerja, maka seorang pengikut ini memiliki kemampuan dan hasrat untuk bekerja lebih giat. Yang kedua ada ekstrinsik atau ekstrinsik ini berasal dari luar para pengikutnya. Contohnya seperti imbalan gaji, pangkat, komisi, bonus, atau penghargaan dari pemimpin. Nah, ketika seorang pegawai sudah melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal, harus diberikan apresiasi. Apresiasi dalam bentuk seperti imbalan, gaji, pangkat, dan juga bonus, sehingga hal ini dapat memotivasi pengikutnya untuk giat bekerja. Lalu bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi pengikutnya? Nah, pemimpin ini harus mempunyai cara yang tepat dalam memberikan motivasi kepada para pengikutnya untuk dapat menghasilkan hasil yang diinginkannya. Maka dari itu, seorang pemimpin wajib mempunyai teknik yang tepat dan juga benar agar memotivasi dapat diterima dengan baik dan kinerja pengikutnya juga baik. Nah, dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pemimpin memiliki fungsi untuk menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi, menciptakan perubahan, dan juga memotivasi pengikutnya. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan-kemampuan tersebut supaya organisasi yang dipimpinnya akan berjalan dengan baik.
Nah, sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.